Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Na'udzubillah, sudah rajin ibadah sholat, tetapi tidak dicatat oleh malaikat. Ternyata ini penyebabnya. Diwajibkannya ibadah sholat kepada kaum muslim mengandung akibat bahwa ketika tidak melaksanakannya, maka berakibat dosa. Maka dari itu, bagaimanapun kondisinya, kewajiban sholat tidaklah dapat ditunda. Jika dalam perjalanan, maka Anda pun diberi kemudahan dengan melakukan sholat jamak qashar. Melihat hal tersebut, maka sudah dapat dipastikan bahwa dengan melakukan sholat, maka akan memperbanyak pahala yang didapat selain menggugurkan kewajiban. Namun begitu, ada sebuah ibadah sholat yang rajin dikerjakan, tapi justru beribadah dengan rutin, tentu dengan harapan akan mendapatkan berkah, pahala dari amal yang baik. Malah sebaliknya yang didapat, ternyata ada ibadah yang sering dilakukan, tapi justru tidak memperoleh apa-apa. Dari niat saja, jika niat yang baik, langsung dicatat amalnya. Namun bisa juga sebaliknya, seperti rajin sholat tapi amalannya tidak dicatat malaikat. Lantas apa penyebabnya? Rasulullah SAW menyampaikan kekhawatiran tentang sesuatu yang di kemudian hari bisa menjangkiti umatnya. Rasulullah SAW, sesungguhnya ada sesuatu yang aku takutkan. Di antara sesuatu yang paling aku takutkan menimpa umatku kelak, yaitu syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu riya. Dalam sebuah hadis diceritakan pula bahwa di akhirat kelak akan ada sekelompok orang yang mengeluh, merangkak dan menangis. Mereka berkata, "Ya Allah, di dunia kami rajin melakukan sholat, tapi kami tidak dicatat sebagai orang yang tidak mau melakukan sholat." Para malaikat menjawab, "Tidaklah kalian ingat pada waktu kalian melakukan sholat, kalian bukan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalian mengharap pujian dari manusia. Kalau itu yang kalian cari, maka carilah manusia yang engkau harapkan pujiannya itu." Jelas sudah bahwa kualitas setiap amal dan ibadah berbanding lurus dengan kualitas niat yang melatar belakanginya. Jika niat kita tulus, maka tulus pula amal kita. Tetapi sebaliknya, bila niat kita bengkok, maka amal kita pun akan melenceng. Agar niat kita senantiasa lurus dan ikhlas, alangkah baiknya apabila kita menghayati kembali janji-janji yang selalu kita ucapkan saat sholat. Sesungguhnya, sholatku ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seru sekalian alam. Semoga amal ibadah kita semua semakin ditingkatkan sehingga kita bisa menabung amal dan pahala sebagai bekal di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Ada juga ciri-ciri sholat bersama setan. Salah satunya orang yang dalam sholatnya tergesa-gesa. Sebagai umat muslim, kita harus melakukan ibadah kepada Allah. Salah satunya dengan beribadah sholat 5 waktu. Seorang muslim yang taat kepada ajaran agama dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melalaikan sholat 5 waktu dan juga sunah-sunahnya. Meski masih banyak orang yang melakukan sholat masih dengan cara sekedarnya saja, perlu diketahui untuk melakukan sholat yaitu harus khusyuk. Khusyuk sendiri memiliki arti, yaitu kekuatan dari diri sendiri untuk melakukan suatu hal dengan niat yang sungguh-sungguh. Bahwa ada ciri-ciri orang yang ketika melakukan sholat ini bersama setan.
Di antara tipu daya setan, datangnya kepada kita salah satunya saat melakukan sholat. Setan senantiasa akan mengganggu kita pada saat kita sholat, agar sholat yang kita kerjakan tidak sempurna. Sehingga setan lebih sering mengajak kita untuk tidak melaksanakan sholat. Salah satu contohnya yaitu kita merasa malas melakukan sholat. Sholat adalah ibadah yang paling utama bagi orang muslim. Karena pada saat nanti, manusia dihidupkan kembali dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan ditanyakan pertama kali yaitu ibadah sholat yang dikerjakan pada saat masih hidup di dunia. Ini ciri-ciri orang yang ketika sholat bersama setan. Yang pertama, orang yang was-was dalam niat. Niat adalah pondasi dasar kita dalam melaksanakan sholat. Setan mengganggu kita dengan cara membuat pikiran kita was-was pada saat melakukan niat ketika ingin sholat. Kita merasa tidak yakin dengan niat yang telah kita bacakan, sehingga kita harus mengulang-ulang bacaan niat tadi. Dan hal ini dapat menghilangkan konsentrasi atau khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang tidak khusyuk. Biasanya orang yang melakukan ibadah ini harus fokus. Jika tidak bisa fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan salah satu cara setan menggoda kita, membuat pikiran kita memiliki urusan duniawi. Yang ketiga, orang yang merasa ragu buang angin. Setiap orang muslim pernah mengalami saat melakukan sholat, kita berbicara dalam hati, merasa telah mengeluarkan angin. Ini adalah salah satu godaan setan. Dalam hadis diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad bahwa Rasulullah pernah bersabda, jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suara mencium baunya tanpa ragu. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, orang yang tidak fokus pada sholatnya. Setan mencuri perhatian manusia dengan membuat seseorang menengok ke sana kemari, banyak bergerak dan selalu terbayang hal-hal duniawi. Yang kelima, orang yang sholatnya tergesa-gesa. Salah satu yang sangat dilarang saat melakukan sholat adalah tergesa-gesa pada waktu melakukan sholat, sehingga tidak mendapatkan kenikmatan dari setiap rakaatnya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, sejahat-jahatnya pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri sholat dari sholat? Rasulullah bersabda, dia tidak sempurna ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam, wanita yang sholat ke masjid menggunakan parfum. Memakai wangi-wangian bagi wanita saat pergi ke masjid adalah salah satu hal yang tidak diperbolehkan oleh Rasulullah. Sebagaimana yang disabdakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan hadis Muslim. Rasulullah SAW bersabda, jika salah satu dari kalian para wanita hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali menyentuh wangi-wangian. Hadis riwayat Muslim. Setan akan melakukan segala cara agar sholat yang kita kerjakan tidak berjalan dengan sempurna. Ada saja tingkah setan membuat sholat kita tidak khusyuk. Maka dari itu kita harus belajar lebih fokus saat melaksanakan ibadah sholat, tanpa memikirkan duniawi, dan harus fokus kepada niat awal kita untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.